Apa itu? Ada ke belakang, ke depan. Apa yang ini ditulis sudah? Oke ya, ini pelajaran kita hari ini bahasa Inggris. Ini tanggal 1 Februari 2025 ya. Nah, kita mulai ya. Nah, ini bahasa Inggris yang di hari ini Satria sama kalian semua. Tapi rasanya gini loh. Satria, I want to say your name yang one by one semuanya ya kan. I try to remember your name ya kan. Oke, coba untuk mengingat ya. Jadi kan saya punya ini juga kan harus menghafal nama siswa gitu kan. Oke. From this dari sini ya, ini Laura, Vicky, Aska, jangan disebutin dong. Antala, I forget your name, tapi akrab kita, tapi enggak. Siapa sih nama Anda? Ah, ada ya. Kita sering lupa tapi Antala, ada Karsa, nggak susah nyebutnya. Felix ya, Bilkis, Wildan, bukan ya? Waldan. Ini siapa ya? Ada akrab kita ya siapa? Bagas. Budi bukan? Sorry, I forget. Hah? Dennis, Bagas, Dennis. Kan kalau Dennis kan kadang lupa. Jinara ya? Nah, Jinara belakang itu Siva bukan? Hah? Siva ya? Siva sebelahnya itu berbicara bukan asli ya? Bukan? Dapi tahu kan? Dapi tahu kan? Bukan? Hah? Siapa? Siapa Dapi tahu kan? Ini terlewati loh. Itu nggak ngomong. Anjani. I'm sorry. Tapi nggak kelihatan lagi. Anjani itu Afka. Yes, Afka yes. Opal. Apa lagi namanya tadi? Forget your name. Bisa lupa ya. Sorry. Tell me your name. Your name. Panggilan dong. Oji. Oji ya. Yang belakangnya Ahmad. Nah ini I forget. Tell me your name. Elsa, I want to be the snowman. Alia. Oke, nah Don ini ya karena dasar, oke. Bagi yang sudah tahu tidak apa-apa. Tapi bagi yang belum tahu, ini adalah pembagian untuk di kalimat yang negatif. Berhenti dulu ya. Saya lagi menjelaskan nih guys. Jadi John ini adalah dia setara dengan perempuan, oke? Doesn't ini setara dengan
verb 1. Nah, makanya kalian melihat di dalam tabel kalian itu, oke, dalam tabel kata kerja itu adalah pembagian kata kerja. Ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3. Oke? Yang kesemuanya itu beda-beda ininya, tujuannya beda-beda. Fungsinya beda. Oke, nah kalau don't sama doesn't itu setara dengan verb 1. Jadi don't itu, nah don't ini untuk orang yang I, they, we, you. They itu ya. Kemudian sisanya dengan doesn't. Berarti he doesn't, she doesn't, it doesn't. Oke. Jadi itu apa? Pembagiannya, dan itu setara dengan verb 1. Setara dengan kata kerja bentuk 1. Oke. Nah, sekarang contoh ya. Misalnya doesn't ya. Misalnya doesn't nih kayak gini. Dia doesn't buy a new bag. Ya. Tolong dong, dari situ dong, lain-lain. Dari situ dong. Ya. Kalau orang baik itu orang dewasa tuh diomongin 1 kali ngerti. Ya. Tinggal kalian periksa aja diri kalian. Kalian orang baik atau orang jahat? Kalau orang baik 1 kali diomongin paham. Oh iya, diingetin ya. Oh, belok kanan. Oke, belok kanan. Oh, jangan berisik dulu ya, jangan berisik dulu. Perhatikan. Itu namanya menghargai orang lain. Oke? Nah, ini ya. Ini kan negatif nih, oke? She doesn't buy a new bag. Dia tidak membeli sebuah tas baru, ya kan? Dia tidak membeli sebuah tas baru. Ini kan kalimatnya negatif kan? Nah, nanti dari negatif ini bikinlah ke dalam positif, ya. Nah, kalau positif itu ini kata kerja untuk yang orang-orang yang she sama it. Nah, ini kalau positif, doesn't ini hilang di sini. Karena kan kalimatnya positif kan, berarti dia membeli sebuah tas baru. Ini artinya sudah kalimat yang positif. Artinya di kalimat positif itu tidak ada bagian doesn't. Tidak ada bagian doesn't-nya, tidak ada bagian not-nya. Oke? Nah, tinggal kalian melihat aja kalau keluar di she it, ya, ini kata kerjanya ini. Jadi he is, he gives, he goes, he invites. Nah, dan lain-lain dia pakai ini kata kerjanya. Oke? Tapi kalau dia don't, oke? Atau kalau dia doesn't, dia mesti pakai dengan base verb. Nah, kalau nggak tahu yang mana base verb, buka di buku kalian, cari yang di tabel itu, cari base verb itu apa di tabel itu. Jadi kalau don't, doesn't dengan base verb. Nah, tapi kalau pembentukan negatif, ya, dia ada doesn't, ada don't. Nah, ini yang kita mau bahas tuh ini.
Kalian paham? Oh ini negatif, oh ini kalimat negatif, oh ini kalimat positif. Nah ini ya, tersebutkan ya, arti-artinya ya. Kalau gift ini untuk makan, oke? Gift itu makan ya. Nah kalau gift memberikan, mengasih. Oke, goes ini pergi, oke? Invite, mengundang. Jadi invitation ya, undangan ya. Jadi yang ini mengundang ini, invite, mengundang. Ya mengundang atau mengajak, berarti main-main. Siapa yang tadi? Abang, saya minta maaf sekarang. Abang, saya minta maaf. Good. Nah, ini has. Kalau has ini mempunyai. Oke? Remember ini mengingat. Oke? I remember you. Saya mengingat kamu, gitu kan? Jadi remember mengingat ya. You forget, lupa. I forget your name. Dan forget itu lupa ya. Kalau tell menceritakan. Baik. Membeli. Drive. Menyetir atau mengemudi. Oke? Drive ya. Cook, memasak. Nah ini kalian lihat ini nih arahnya nih. Orang ya di sama. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nah, bikin contoh kalian sendiri. Bikin contoh berdasarkan pemikiran kalian sendiri. Kalian menggunakan tidak dengan menggunakan kata kerja yang ini. Kata kerja yang tersedia ya. Yang tersedia di sini atau yang sudah ada di buku kalian. Boleh gitu. Jadi one kalimat yang positif sama satu kalimat yang positif sama negatif. Oke? Nah, bikin. Ya. Tertunggu 5 minutes. Negatif sama positif. Ya. Sebagai bisnis. Saya masuk ke situ. Buat kalimat sendiri kan, Sir? Ya. Buat kalimat sendiri. Pakai ini juga. Pakai itu ada Pakai dan lagi aja. Saya itu kata-kata yang lain. Ya. One. Negatif 1. Positif 1. Yang 2.
ngerjakan kan ada tabelnya kan? Ada tabelnya kan? Nah ini nih kayak ini nih. Saya pinjam punya Askar. Nah ini kayak gini nih tabelnya nih. Ya, ya. Aku buku baru. Ada di keterangannya di Bristol apa-apa. Hah? Emang kayak? Oh. Jadi dengan tabel itulah kalian bisa ngelihat bahwa pembentukan kalimat itu yang dipakai apa? Oh, base verb, ya kan? Kalau don't atau doesn't pasti belakangnya base verb. Oke? Terperiksa, ya, terperiksa sekarang. Pinjam punya Askar dulu di belakang ini. Catatan itu tabel. Dia pasti ngomongnya gitu. Askar pinjamin dulu ya. Catatnya ini. Seru ya. Jangan aja nih. Tanya udah bisa baca belum? Ngapain? Ngapain? Hah? Yang saya perintahkan apa? Disuruh untuk ngapain coba? Ayo. Apa yang disuruh kepada siswa-siswa ini apa? Kalimat apa? Gak tahu kan? Tanya dengerin apa yang disampaikan. Tahu dari mana? Dalam materinya tahu dari mana? Belajar ya, memperhatikan ya. Sudah ada arahannya, di belakangnya don't, di belakangnya doesn't dengan base verb. Sudah kalian nggak tahu cari di tabel itu ada tulisannya, ada. Punya dia ini aja ada. Catatannya di tabel itu. Semua di belakang doesn't atau don't. Mana berdasarnya mana? Aku nggak pakai berdasar. Yang negatif 1, positif 1. Akibat iman memperhatikan. Akibat Anda tidak memperhatikan kayak gini jadinya. Ya, ini mudah, ini sebenarnya masih mudah ini sebenarnya. Dasar kalian aja.
Berikutnya tambahin lagi dong, misalnya kayak macam-macam ya. Tapi ini sudah bagus. Sudah lebih baik. Nah, oke, good, jadilah. Lihat ya. Artinya di rumah belajar apa? Apa? Baca yang dikejar terus. Dikejar terus baca yang depan. Belajar baca dulu supaya bisa. Oke? Jadi kalau kalian sudah tahu paham ini enak. Jadi bikin kalimat bisa. Oke, kita akan ambil contoh kata kerja yang ini ya. Misalnya drive sama invite ya. Oke, kita ambil contoh drive sama invite ya. Oke. Ya aturannya masih sama seperti ini. Jadi don't dengan it, don't dengan have. Jadi semuanya yang di base ini. Oke, kita ambil dua contoh ya, pakai invite sama pakai drive ya. Invite kayak gini. Misalnya I invite them. Oke. Nah, ini kalimat yang positif. I invite them. Saya mengundang mereka. Oke, I invite them. Artinya kalimat yang positif. Sekarang kalau kita negatif bagaimana? I don't invite them. Nah, ini. Jadi ini adalah bentuk dasar ini, base verb ini. Nah ini. Oke. Ini pun dirubah ya, misalnya ini dirubah ya, misalnya gini. Nanti he doesn't invite sama. Kalau orang yang dirubah juga sama, pakai kata kerja dasar. Yang mana yang di tabel, yang di sebelah kiri itu. Nah, jadi misalnya saya tidak mengundang mereka, dia laki-laki tidak mengundang kami. Nah, beda-beda. Ini kami, mereka. Oke ya, berikutnya ya, terima kasih ya. Pelajaran yang baru nih, oke? Ada yang masih nyatet? Oke, satu lagi coba nih. Ini menyetir ya. Jadi drive itu mengemudi mobil ya. Oke? Misalnya kita pakai drive-nya ini, misalnya Sela kan cewek ya. Sela kan cewek ya. Jadi Sela pakai don't atau doesn't? Doesn't. Nah, ini mengemudi nih. Pakai yang bentuk dasarnya yang mana? Drive. Jadi Sela doesn't drive. Sela tidak nyetir. Artinya setara dengan verb one. Jadi dia memang setiap hari dia tidak menyetir, atau untuk hari ini, di hari ini dia tidak menyetir. Sela doesn't drive. Kalau diubah, misalnya I don't drive.
saya tidak menyetir. Nah, ini kalimat yang, tapi kalau dia positif ya, misalnya positif kayak gini, misalnya Cindy often. Nah, pakai often. Cindy often drives. Kalimat positif ya. Cindy sering menyetir. Nah, nanti kalimat positif untuk orang yang he atau she, dia pakai kata kerjanya ditambah s atau is. Nah, ini kata-kata seperti ini, often, sering, selalu, biasanya, ada nggak catatan kalian? Kadang-kadang, jarang, ada nggak catatannya? Nah, jadi kalau kalian sudah ada catatan often dan kawan-kawannya itu, berarti kalian lengkap berarti. Saya periksa data. Ya, ya. Nah, dia aja catat tuh. Bayangin, anak kayak gini. Catat ya, walaupun kalian tahu sendiri kan. Nah, kalian kalah dengan anak seperti ini. Jaska. Jadi kalau kita pakai verb one, oke. Verb one yang di tabel itu ya, ada kanan kiri kan? Ada kan? Nah, dia pakai kata-kata seperti ini, often, usually, always, seldom, never. Dia pasti selalu dengan verb one. Nah, sampai sini sudah. Kita masuk ke materi yang baru. Yang mana yang belum? Yang mana yang belum? Yang ini belum ya? Iya, ini tuh yang Jadi minimal memperhatikan ya, kita tuh semuanya pada awalnya tidak mengerti ya. Itu saya nggak ngerti kamu, saya malah nggak tahu nama kamu siapa. Tapi kalau lama-lama memperhatikan, lama-lama hafal. Oke, kita mulai ya, yang mulai ya materinya ya. Nah, ini sudah ada belum catatannya? Lot of dan kawan-kawan. Sudah ada belum? Sudah ada belum? Ada yang punya enggak? Oke, kita masuk ke lot of dan lain-lain. Ada nggak yang ini? Ada nggak? Ada? Ada? Oke, kita masuk ke materi yang baru ya. Artinya kita berbicara mengenai quantity. Oke? Quantity, expression of quantity. Kalau quantity adalah kita berbicara mengenai jumlah, mengenai banyaknya. Oke, banyaknya. Nah, kita bisa memakai a lot of atau lots of untuk hal yang dia bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung. Ini nih, countable sama uncountable. Oke, jadi lot of sama lots of itu artinya banyak. Ya, a lot of sama lots of sama aja. Banyak itu berarti tidak sedikit.
Sekarang many sama much. Ini artinya juga banyak. Nah, kalau much dipakai untuk uncountable. Kalau many dipakai untuk countable. Tapi kalau countable itu sih ya adalah yang bisa dihitung. Ini nih. Countable, sih. Uncountable itu yang tidak bisa dihitung. Yang tidak mungkin untuk menghitungnya. Jadi itu you uncountable. Kalau itu sih yang bisa dihitungnya. Oke, jadi kalau many untuk yang bisa dihitung, kalau much untuk yang tidak bisa dihitung. Boleh nanya sama saya misalnya mau bertanya tentang materi kita bahasa Inggris. Boleh bertanya, boleh. Silakan. Atau kalau malu di depan kelas nanti waktu lagi istirahat boleh tanya sama saya akan menjelaskan. Jadi nggak ada lagi alasan bagi kalian untuk tidak bisa bahasa Inggris ini. Oke, sekarang a few sama a little. A few sama a little itu artinya sedikit. Sedikit. Berarti lawan dari many sama much. Ya. A few untuk sedikit ya. A few itu untuk benda, untuk objek yang kita bisa menghitungnya. Kita bisa menghitungnya dengan mudah. Itu Manda itu nulis apa ya? Anda nulis apa sih? Hah? Jadi kalau a few yang bisa dihitung, contohnya apa bisa dihitung? Orang, rumah, mobil, motor, buku, sepeda, meja, itu bisa dihitung ya. Nah sekarang little, kalau little untuk yang nggak bisa